Kita tunaikan zakat, infak, sedekah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Pemirsa di rumah yang berbahagia, salah satu hikmah dari adanya sedekah, dari adanya infak, atau dari adanya membelanjakan harta di jalan Allah adalah agar harta menjadi berkah. Keberkahan dalam harta tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijelaskan, bahkan sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang barusan disampaikan, yang berbunyi yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan meribakan sedekah. Dalam dua kata tadi, di dalam ayat tadi ada dua kata. Yang pertama adalah riba yang dimusnahkan oleh Allah, dan ada riba yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, riba yang pertama adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana riba tersebut adalah bertambahnya nominal pada sebuah pinjaman. Jadi ketika seseorang meminjam, umpamanya seseorang meminjam 10 juta, kemudian ia harus mengembalikan 15 juta sebagai syarat pengembaliannya, maka itulah disebut riba. Itu adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam ayat terusannya, wa yurbis shadaqah, Allah akan meribakan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah contoh atau sebuah analogi. Kenapa disebut riba? Kenapa Allah meribakan sedekah? Sementara kalau kita melihat di dalam terjemah dari ayat Al-Quran, pada umumnya itu artinya menyuburkan sedekah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat yurbi yang artinya adalah meribakan sedekah. Dari sini para ulama termasuk para ahli tafsir sepakat yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan riba. Yang dimaksud adalah memusnahkan barokahnya. Allah akan mencabut binaznil barokah, Allah akan mencabut barokah dari yang namanya riba. Allah akan menghilangkan, Allah akan memusnahkan barokah dari yang namanya riba. Sementara di dalam ayat terusannya wa yurbis shadaqah, Allah akan meribakan sedekah, maksudnya adalah Allah akan menyuburkan barokah dari sedekah itu sendiri. Sehingga bila kita melihat lebih jauh lagi, orang yang bersedekah atau orang yang berinfak di jalan Allah akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Yang pertama adalah pahala dari sedekahnya atau pahala dari infaknya. Dan yang kedua adalah berkah dari sedekah atau infaknya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti halnya satu biji, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti halnya satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. Nah, para ulama sepakat, bahkan kita juga sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan 700 kali lipat itu adalah merupakan pahala dari sedekah.
Jadi pahala infak atau pahala sodakoh, membelanjakan harta di jalan Allah, kita juga semuanya sepakat bahwasanya itu merupakan pahala dari sodakoh. Nah, itu adalah salah satu bagaimana Allah meribakan, bagaimana Allah menyuburkan seseorang yang bersodakoh, salah satunya adalah dengan pahala yang berlipat ganda. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keuntungan kepada orang yang sodakoh atau orang yang berinfak, yaitu selain melipat gandakan pahalanya, selain menyuburkan pahalanya, Allah pun melipat gandakan barokahnya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meribakan harta, ad'afa mudha'afa, berlipat ganda. Nah, ini tentu adalah riba yang diperbolehkan oleh Allah. Apa yang dimaksud riba yang diperbolehkan Allah? Adalah riba yang timbul dari sodakohnya seseorang. Sebagaimana yang kita ketahui, ini sekedar contoh saja. Kalau kita punya uang 10 juta, diinfakkan 5 juta, maka menurut para ulama, 5 juta yang diinfakkan tadi Allah akan ganti, Allah akan beri pahala sebanyak 700 kali lipat. Kemudian 5 juta yang tersisanya Allah akan berikan barokah, sehingga harta yang tersisa tersebut memiliki barokah, harta tersebut menjadi baik. Nah, oleh karenanya, jangankan sisa dari sodakohnya itu banyak, bahkan kalaupun sekarang umpamakan seseorang punya uang 10 juta, disodakohkan 8 juta, tersisa 2 juta, maka pada hakikatnya 2 juta itu juga menjadi barokah, sekalipun sedikit. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana yang satu adalah riba yang diharamkan, yang satu lagi adalah Allah menganalogikan sebuah sodakoh dengan riba. Kalau kita melihat pinjaman, yang namanya pinjaman yang disertai dengan riba, secara zohirnya angkanya bertambah. Kita pinjam uang 10 juta, kemudian dikembalikan 15 juta, itu secara zohir nominalnya bertambah, tapi tidak barokah, karena haram. Sementara kalau kita bersodakoh 10 juta, disodakohkan 6 juta, umpamakan disodakohkan 5 juta, secara zohir nominal tersebut berkurang, tapi secara barokah hal tersebut justru bertambah. Inilah yang disebut dengan wayurbi sodakoh, Allah meribakan sodakoh, karena Allah melipat gandakan pahala. Berikut juga Allah melipat gandakan barokah bagi harta yang disisakannya. Oleh karenanya sangatlah jelas kalau kita melihat, menelusuri atau mendalami ayat ini, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi telah memberikan dua keuntungan bagi orang yang bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Yang satu adalah pahalanya yang berlipat ganda, yang kedua adalah barokahnya juga yang tak terhingga. Nah, oleh karena itu kita sendiri tentunya memahami atau sering kali mendengar, tidak ada orang yang miskin karena infak. Begitu juga tidak ada orang yang melarat karena zakat. Kenapa? Semiskin-miskinnya orang yang infak, pasti hartanya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab. Pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab di dalam kalam hikmahnya berkata, "Hunaka man yu'ti wala yamutu faqrun." Ada banyak atau bahkan ada orang yang suka memberi, tapi dia tidak mati karena fakir. Wahunaka ya'khudhu, wahunaka man ya'khudhu wala yashba'u qam'an. Namun ada juga orang yang suka mengambil, suka merampas, suka korupsi, suka menggasab, tapi dia tidak pernah kenyang, tidak pernah merasa puas terhadap harta yang diambilnya, sekalipun dia termasuk orang yang serakah. Kenapa demikian? Kalau sekarang kita melihat orang yang fakir, kemudian dia berinfak, hartanya berkurang. Tapi kenapa dia tidak mati? Kenapa dia merasa dirinya selalu cukup dengan nikmat Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah dari sodakohnya itu, atau pada harta yang ia sisakan.
Sementara orang yang selalu mengambil, orang yang selalu merampas, justru kenapa dia tidak merasa cukup? Kenapa hartanya tersebut dari hasil rampasannya tidak pernah tidak merasa cukup atau tidak pernah merasa puas setelah ia korupsi besar-besaran, setelah ia mengambil besar-besaran? Karena harta tersebut jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut keberkahannya, Allah telah mencabut sisi barokahnya. Begitu juga dari sisi kebermanfaatannya, karena harta tersebut bersumber dari sumber yang haram. Oleh karena itu, pemirsa di rumah yang berbahagia, marilah mumpung masih ada kesempatan di dalam bulan Ramadan ini yang tinggal kurang lebih 1 minggu lagi, mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan, kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan diri, meyakinkan diri kita, sehingga kita mampu dan mau untuk melaksanakan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meyakini juga berdasarkan ayat yang tadi, Allah telah menyediakan pahala yang berlipat ganda, dan Allah pun telah menyediakan barokah yang tak terhingga. Pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tafsiran mengenai sedikitnya ayat yang luar biasa mengenai sedekah tadi. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.